Pengeluaran ini melibatkan berbagai aspek, termasuk gaji pasukan, pembuatan senjata, perawatan kapal perang, dan infrastruktur pendukung lainnya. Dapat diasumsikan bahwa pengeluaran ini tentu merupakan bagian yang signifikan dari anggaran kerajaan. Selamat datang. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan besar di Nusantara pada abad pertengahan, dikenal bukan hanya karena kemegahannya dalam kebudayaan dan pemerintahan, tetapi juga karena keperkasaan militer yang menginspirasi banyak kerajaan di Asia Tenggara, dalam menjaga wilayah kekuasaannya dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu kerajaan terkuat di dunia. Majapahit tidak ragu untuk menginvestasikan sumber daya yang besar dalam peperangan. Artikel ini akan membahas rinciannya satu demi satu. 1. Pasukan dan senjata. Pasukan tentara kerajaan Majapahit terdiri dari dua kekuatan utama. Pertama, prajurit pasukan profesional yang diperkerjakan secara tetap. Mereka berjumlah sekitar 30.000 orang dan mendapat pembayaran dalam bentuk imbalan yang sesuai dengan tugas dan pengabdiannya. Senjata utama pasukan Majapahit pada saat itu adalah tombak, yang menjadi simbol perang mereka. Selain itu, mereka juga memiliki pasukan wajib militer yang diambil dari masyarakat di kerajaan Majapahit. 2. Kavaleri dan penggunaan kuda. Awalnya, pasukan kavaleri kerajaan Majapahit terbatas dan digunakan untuk pengintaian dan patroli bersenjatakan tombak. Namun, setelah menghadapi serangan Mongol, penggunaan kuda di Jawa semakin meluas, terutama untuk keperluan perang. Kuda juga digunakan dalam kavaleri. Selain itu, kereta perang dan gajah perang digunakan untuk mengangkut pasukan ke medan perang, serta sebagai transportasi untuk bangsawan dan tentara berpangkat tinggi. 3. Kekuatan multietnis. Pasukan Majapahit terdiri dari berbagai suku dan etnis, mencerminkan keberagaman masyarakat Nusantara, sebagaimana militer Kesultanan Yogyakarta yang memiliki pasukan dari berbagai daerah. Majapahit juga mengandalkan pasukan dari negara bawahan dan pemimpin daerah. Total jumlah pasukan Majapahit, berdasarkan catatan Suma Oriental dan Sejarah Melayu, dapat mencapai 200.000 orang. 4. Armada laut yang kuat. Majapahit tidak hanya memiliki kekuatan darat yang hebat, tetapi juga armada laut yang sangat kuat. Armada ini terdiri dari kapal-kapal perang modern dalam zamannya, yang dapat diibaratkan dengan kapal perang Dewa Ruci yang dimiliki oleh Angkatan Laut Republik Indonesia saat ini. Salah satu kendaraan militer raksasa yang dimiliki Majapahit adalah kapal Jung. Kapal Jung ini menjadi inspirasi dalam penjelajahan wilayah lautan dan dikenal di seantero dunia pada zaman itu. 5. Investasi finansial. Pada era kerajaan Majapahit, pengeluaran finansial untuk menjaga dan memperkuat kekuatan militer menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas kerajaan dan melindungi wilayah kekuasaan. Pengeluaran ini melibatkan berbagai aspek, termasuk gaji pasukan, pembuatan senjata, perawatan kapal perang, dan infrastruktur pendukung lainnya. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai angka-angka yang terlibat, dapat diasumsikan bahwa pengeluaran ini tentu merupakan bagian yang signifikan dari anggaran kerajaan. Gaji dan imbalan. Pasukan profesional kerajaan Majapahit, yang berjumlah sekitar 30.000 orang, diperkerjakan secara tetap dan diberikan imbalan yang sesuai dengan pengabdian mereka. Meskipun detailnya tidak pasti, imbalan ini mungkin mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta sejumlah bentuk kompensasi finansial. Pasukan wajib militer yang diambil dari masyarakat juga mungkin mendapat bentuk imbalan serupa. Pengeluaran untuk membayar pasukan ini tentu menjadi beban besar dalam anggaran kerajaan. Pembuatan senjata perang, terutama tombak yang menjadi senjata utama pasukan Majapahit, harus diproduksi secara massal dan teratur untuk menjaga pasukan tetap bersenjata. Proses pembuatan dan pemeliharaan senjata ini memerlukan sumber daya seperti logam, kayu, dan tenaga kerja. Selain itu, teknik dan pengetahuan dalam pembuatan senjata juga perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Perawatan kapal perang. Armada laut yang kuat adalah salah satu aset terpenting dalam kekuatan militer Majapahit. Kapal perang modern mereka, termasuk kapal Jung, memerlukan perawatan dan perbaikan rutin agar tetap dalam kondisi siap tempur. Ini melibatkan biaya untuk bahan material,
kerja keras para ahli kapal, dan juga infrastruktur untuk perbaikan kapal. Infrastruktur pendukung, selain aspek-aspek di atas, pengeluaran juga dibutuhkan untuk membangun dan memelihara infrastruktur pendukung militer. Ini mungkin termasuk pembangunan dan perawatan gudang senjata, tempat latihan, dan fasilitas medis untuk merawat pasukan yang terluka dalam pertempuran. Sumber pendapatan, pengeluaran peperangan ini didukung oleh pendapatan kerajaan yang berasal dari berbagai sumber. Majapahit memiliki ekonomi yang berkembang dengan perdagangan, pertanian, dan kerajinan sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, wilayah kekuasaan yang luas memberikan akses kepada Majapahit untuk mengenakan pajak dari daerah-daerah bawahan. Investasi finansial yang signifikan dalam peperangan oleh kerajaan Majapahit adalah refleksi dari tekad mereka dalam mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan, dari membayar pasukan hingga membangun senjata dan kapal perang. Pengeluaran ini merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan Majapahit mempertahankan posisinya sebagai salah satu kerajaan terkuat di abad pertengahan dan mendapatkan reputasi yang hebat di dunia. 6. Prestise dan kepentingan luar. Keperkasaan militer Majapahit membantu mereka mendapatkan reputasi sebagai kerajaan yang ditakuti di Nusantara dan dunia. Hal ini juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas wilayah kekuasaan dan melindungi kepentingan perdagangan serta politik di kawasan tersebut. Pengeluaran peperangan kerajaan Majapahit merupakan bukti nyata komitmen mereka dalam mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Melalui pasukan yang kuat, senjata canggih, serta armada laut yang modern, mereka berhasil menjaga posisi mereka sebagai salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di abad pertengahan. Keberhasilan ini juga menjadi warisan sejarah yang membanggakan bagi masyarakat Indonesia dan mengilhami banyak generasi berikutnya. Bagaimana jika anggaran pengeluaran tersebut dibandingkan dengan pengeluaran pertempuran modern saat ini? Perbandingan pengeluaran peperangan kerajaan Majapahit dan pertempuran modern. Pengeluaran peperangan kerajaan Majapahit dan pertempuran modern menggambarkan perbedaan yang signifikan dalam strategi, teknologi, dan skala pengeluaran. Pada masa kerajaan Majapahit, investasi finansial dalam peperangan lebih terbatas dan didasarkan pada sumber daya yang tersedia di wilayah kekuasaan mereka. Gaji pasukan, senjata tradisional, dan perawatan kapal perang menjadi fokus utama pengeluaran. Di sisi lain, pertempuran modern melibatkan strategi yang kompleks, teknologi canggih, dan anggaran pertahanan yang besar. Pasukan modern menggunakan senjata-senjata mutakhir, koordinasi antar angkatan bersenjata, dan infrastruktur logistik yang kompleks untuk mencapai tujuan taktis dan strategis. Dengan dampak global yang lebih besar, pertempuran modern mempengaruhi geopolitik, ekonomi, dan teknologi dunia. Perbandingan ini menyoroti evolusi perang sepanjang sejarah dan peran penting teknologi dalam mengubah wajah pertempuran. Meskipun kerajaan seperti Majapahit memiliki keterbatasan sumber daya dan teknologi pada masanya, keberhasilan mereka dalam mempertahankan wilayah kekuasaan dan membangun reputasi yang kuat tetap menjadi sumber inspirasi. Sementara itu, pertempuran modern mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara dalam menjaga keamanan dan kestabilan dalam lingkungan global yang lebih kompleks. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah.